Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercurahkan rahmatnya juga buat kita semua. Oke. Kali ini kita akan belajar hadis. Namun sebelum itu, mari kita awali belajar kita dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian. Kali ini kita akan belajar hadis tentang niat. Apa sih arti niat? Tentu kalian harus tahu. Oke, anak-anak sekalian, silakan kalian perhatikan dengan sesama penjelasan dari Pak Guru ya, terkait dengan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini hadis, yaitu tentang niat. Namun sebelum kita memahami hadis tentang niat, terlebih dahulu kita akan mengetahui tujuan dari kita belajar hadis tentang niat. Tujuannya yang pertama, diharapkan kalian dapat menghafal hadis tentang niat. Kedua, diharapkan kalian dapat menerjemahkan atau mengartikan isi kandungan hadis tentang niat. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menjelaskan isi kandungan hadis tentang niat. Inilah ketiga tujuan dari kita mempelajari hadis tentang niat. Hadis tentang niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan, ada kosakata dari hadis ini. Yang pertama, innamal a'malu, yang artinya sesungguhnya segala pekerjaan. Binniyati, yang artinya tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in, dan artinya dan sesungguhnya bagi setiap orang. Manawa, artinya mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, Bapak jelaskan inti dari hadis ini. Arti niat secara bahasa adalah al-azmu atau tekad, atau al-qasdu maksud dan tujuan. Adapun arti niat menurut istilah agama Islam adalah tekad atau keinginan kuat. Keinginan kuat untuk melaksanakan suatu ibadah demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal tergantung kepada amalannya, diterima atau tidaknya, atau sah tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Oleh karena itu,
Apabila niat itu benar-benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sah pula amal tersebut dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila niat itu tidak ikhlas karena Allah taala, maka amal tersebut tidak akan diterimanya. Dan setiap orang berhak mendapatkan balasan yang sesuai dengan niatnya dalam beramal. Ada beberapa cakupan amal. Yang pertama, amal mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik perbuatan hati kita, perbuatan lisan kita, dan perbuatan anggota badan kita. Yang pertama, contoh amal atau perbuatan hati, seperti kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, contoh amal atau perbuatan secara lisan, seperti kita berbicara, makan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh perbuatan lisan. Kemudian yang ketiga adalah contoh amal atau perbuatan anggota badan kita, seperti perbuatan tangan, perbuatan kaki kita, perbuatan telinga, dan anggota badan lainnya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kalian perhatikan fungsi dari niat itu apa sih fungsinya. Yang pertama, fungsi niat yaitu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contohnya seperti kita melaksanakan sholat, ya. Sholat itu ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Maka niatlah yang membedakan keduanya, yakni apakah kita melaksanakan sholat wajib atau apakah kita melaksanakan sholat. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contohnya seperti mandi. Mandi itu ada mandi yang disunahkan dan ada mandi yang menjadi kebiasaan kita. Mandi kebiasaan kita itu biasanya kita mandi itu pagi dan menjelang malam atau sore hari. Maka niatlah yang akan membedakan keduanya, yakni untuk membedakan apakah ia atau kita mandi sunnah atau mandi kebiasaan, itu adalah niat kita. Yang ketiga, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Contohnya, orang beribadah ada kalanya ingin dipuji orang dan ada kalanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka niatlah yang akan menentukan apakah ia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala atau ibadah karena ingin dipuji sama orang tua kita, orang terdekat kita, tetangga kita, atau guru kita. Maka yang membedakan adalah niat ya sendiri. Itulah beberapa fungsi dari niat. Baik, Bapak akan memberikan rangkuman materi tentang niat. Yang pertama, arti niat secara bahasa adalah tekad atau maksud dan tujuan. Yang kedua, arti niat secara istilah agama Islam adalah tekad atau keinginan kuat untuk melakukan sesuatu atau ibadah yang diikuti dengan perbuatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setiap amal tergantung kepada niatnya. Artinya diterima atau tidaknya suatu amal kita tergantung kepada niatnya.
Yang keempat, amal mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik perbuatan hati, perbuatan lisan maupun perbuatan anggota tubuh kita semua ini. Yang kelima, setiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya dalam beramal. Yang keenam, fungsi niat sebagai berikut. Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang ketiga, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Baik anak-anak sekalian, ini saja barangkali penjelasan Bapak terkait dengan pelajaran hadis tentang niat. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian buka buku hadis, ya. Pelajaran pertama kalian baca, kemudian di terakhir materi tersebut, ya, kalian kerjakan latihan di buku paket hadis. Baik anak-anak sekalian, dari Bapak cukup sekian. Ini saja barangkali ya yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan agar kita terhindar dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.